Poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Setelah Yesus mengajarkan bahwa manusia yang telah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah yang telah mengasihinya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, maka Yesus berkata di ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. NIV menerjemahkan kalimat ini, menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. And the second is like it. Dan yang kedua yang mirip atau yang sama dengan itu. Jadi hukum yang kedua ini adalah hukum yang mirip seperti hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, hukum yang mirip seperti hukum yang pertama, yaitu kasihlah sesama manusia tanpa syarat. Sama. Karena kata kasih yang dipakai di sini juga agak persis. Yang dalam Imamat 19 ayat 8 itu sama, yaitu ahed yang sama dengan Ulangan ayat 5. Itu ahed juga. Artinya kasih bukan hanya sekedar berbicara, tapi berkata, kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka itu juga akan kita aplikasikan dalam mengasihi sesama. Ya. Tidak bisa kita berkata bahwa kita mengasihi Allah tetapi memusuhi. Saudara, Abdul berkata begini, mengasihi sesama bukan hanya pada sesama orang Yahudi saja, tetapi juga musuh. Mengasihi sesama bukan hanya kepada sesama Kristen saja, tetapi juga non-Kristen. Mengasihi sesama bukan hanya sesama jemaat GKRI saja, tapi juga di luar dari GKRI Bukit Sion. Apalah untung kita? Apakah kelebihan kita jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Orang berdosa pun melakukan hal yang demikian. Amin. Kami orang timur ada satu begini. Kalau lu baik dengan saya, Tuhan Allah pun baik juga kalah. Tapi kalau lu jahat, setan pun jahat pun kalah. Ini orang timur ini. Saya lebih jahat daripada setan. Kamu tahu setan pun jahat bagaimana? Kok kejahatan kita lebih daripada setan? Tidaklah. Tidak. Orang lain lu boleh buat tapi bet jangan lu belum tahu dah. Orang kalau memusuhi kita, memarahi kita itu kan sebenarnya itu peluang besar untuk kita untuk bisa menerapkan Jadi ada tetangga yang bikin hal, puji Tuhan. Ada tetangga yang bikin hal, kita pergi ke sana, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah semuanya. Haleluya. Saya percaya malaikat di surga akan turun ke bumi melihat anak-anak Allah yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan juga 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Ayat 20 pertama Yohanes ayat pasal 4. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, kata firman Tuhan, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Barang siapa membenci saudaranya, ia akan terjadi sebuah kemunafikan, kebohongan publik apabila kita berkata aku mengasihi Tuhan tetapi masih membenci sesama kita. Mengasihi musuh, kalau mengasihi sesama mah bisa, mengasihi orang yang mengasihi kita mah bisa, tapi kalau mencoba untuk mengasihi orang yang membenci kita, ini sulit. Yesus mengatakan ini karena apa? Orang-orang Yahudi fokus kasih mereka
hanya sesama Yahudi saja. Kita mengasihi, jangan kita pandang bulu. Sebagaimana Allah tidak memandang bulu dalam memberikan kasih-Nya, maka demikian juga kita. Yesus berbeda, tidak? Yesus sangat berbeda. Dia bukan hanya mengajarkan kasih, dia bukan hanya mengajarkan kasih, dia bukan hanya teori, tapi dia praktekkan itu sampai matinya. Dia praktekkan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dia bukan hanya teori seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dia bukan hanya sekedar teori, tapi dia mempraktekkan kasih itu di atas kayu salib di saat-saat ia sedang dalam penderitaan. Kita suami istri saja bikin salah, ingat kita tidak bakal ngomong. Masih pacaran itu romantis yang luar biasa. Sampai terantuk, main tua terantuk di batu juga salah batu. Batu minum. Tapi sunika, lu mata bisa taruh di mana perempuan, mata bisa batu besar ini. Why? Waktu pacaran, laki-laki traktir nona makan bakso. Perempuan bilang begini, Kak cukup kak. Kak dia makan 3 seri bilang, Kak bikin perut bisa. Sunika 1 bogor so kasih 3 suami. Keluarga Kristen begini kan? Bukan anak kami. Makan ini dia makan di ujung sendok. Makan cepat. Sampai berkata, woi, kami orang timur ini baku nggak tahu. Kalau kau ini pada tahu, saya setuju tetap terus. Jadi saudara yang diberkati, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya. Maka kita yang sudah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah, memakai kasih Allah. Allah mengasihi kita ini memulihkan banyak hal. Allah mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi Allah. Allah mengasihi kita bisa membuat kita mengasihi diri kita sendiri. Allah mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi sesama. Karena ketika jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa. Hubungan kita dengan Allah rusak, hubungan kita dengan kita rusak, hubungan kita dengan sesama rusak. Tapi begitu kasih Allah diberikan, begitu kasih Allah dicurahkan, maka pemulihan itu terjadi. Hubungan manusia menjadi baik dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya menjadi baik, hubungan manusia dengan sesama menjadi baik. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan jangan lupa hukum yang kedua, yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.